Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar terbaru. Jadi Casemiro ini cedera ya. Casemiro ini cedera dan dia diumumkan dari manunited.com. Ini terkait persiapan menghadapi Sheffield United. Disebutkan kalau Sergio Reguilon dan juga Sofyan Amrabat ini berada di kelompok yang melakukan latihan ya. Sementara di sisi lain Casemiro ini absen dan bahkan dia masih berada di Brazil sesuai dengan nasihat klub untuk melakukan recovery dari masalah kecil yang didapat setelah dia bermain untuk negaranya. Nah, ini menarik menurut gua. Casemiro pemain yang memang belum optimal sampai dengan sejauh ini di awal musim Manchester United akan absen ketika menghadapi Sheffield United. Menurut gua ini tidak ada pengaruhnya tapi tidak terlalu besar. Ada pengaruhnya sekali lagi tapi tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ketersediaan pemain Manchester United di lini tengah sejauh ini dengan situasi yang saat ini yang menurut gua levelnya masih oke. Masih ada beberapa nama yang bisa menggantikan situasi atau posisi Casemiro. Nah, kalau untuk menghadapi Sheffield United dengan absennya Casemiro, bisa jadi salah satu kemungkinannya adalah formasi ini di mana Amrabat akan berdua dengan Mason Mount. Ada Anthony, Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford di gelandang serang. Atau bisa juga Christian Eriksen yang diduetkan dengan Sofyan Amrabat. Menurut gue ini juga sebuah kemungkinan dengan Bruno Fernandes mungkin digeser ke kanan, Mason Mount di posisi nomor 10 dan di kiri Marcus Rashford. Atau juga bisa nih Hannibal Mejbri yang diberikan kesempatan berduet dengan Sofyan Amrabat, Mason Mount di 10, Bruno Fernandes di kanan ya. Lalu ada Marcus Rashford. Menurut gue ini juga sebuah kemungkinan. Casemiro sendiri ini dari Sky Sports ya, ada perbandingan dengan pemain lain yang berposisi di nomor 6 sampai dengan sejauh ini di 2023-2024 Premier League. Situasinya tidak cukup bagus nih kalau dibandingkan dengan pemain lain lah ya, Casemiro, di mana dia sangat tinggi ini dilewati, dribbling pemain lawan melewatinya ya. Kehilangan possession dia juga yang tertinggi. Lalu angka kalah duel dia juga yang tertinggi. Jumlah passing dia yang paling rendah. Passing akurasi, presentasinya dia juga yang paling rendah. Nah, ini sering gue singgung kalau Casemiro dan juga Bruno Fernandes ini merupakan tulang punggung lini tengah, bahkan bukan cuma lini tengah tapi permainan Manchester United. Dan ketika salah satunya bermain tidak maksimal, sering sekali Manchester United secara kolektif juga bermain tidak maksimal. Dan menurut gue ini kenapa Manchester United di awal musim tidak maksimal ya, karena statistik Casemiro seperti ini ternyata tidak bagus, dan ini berbanding cukup jauh ya jika dibandingkan Casemiro musim lalu. Ada apa ini? Gua dalam beberapa review pertandingan terutama ketika Manchester United tidak bermain bagus atau bahkan mendapatkan kekalahan ya, gue soroti penampilan dari Casemiro di mana dia lambat, dia sering terlambat mengambil keputusan ya kan. Dia nampak kesulitan betul covering areanya ya, sebagai gelandang bertahan. Transisi dia juga lambat. Passing akurasi dia juga tidak bagus. Duel juga dia angka keberhasilannya tidak tinggi. Nah, sebagai pemain yang berpengalaman, tentu saja jam terbangnya sangat tinggi ya. Karakter pemain yang juga bagus menurut gua. Casemiro bahkan menjadi kapten tim nasional Brazil. Dan gue tetap melihat Casemiro ini sebenarnya secara teknis pemain bagus gitu loh. Gue sempat bertanya-tanya kenapa kok dia katakanlah jeblok ya di awal musim ini penampilannya. Dan dari situasi sekarang ini, absennya Casemiro bersama dengan setelah bertanding dengan tim nasional Brazil, ini gue curiga masalah fisik. Sekali lagi ada masalah fisik untuk seorang Casemiro, di mana faktor fisik itu kalau diturunkan lagi ya mempengaruhi
apa namanya kelambatan, ya kan, artinya dia tidak cepat dalam bereaksi, determinasinya pun juga demikian. Passing akurasi, karena untuk konsentrasi, fokus juga dibutuhkan kondisi fisik yang bagus, ya kan. Covering areanya dia cenderung kesulitan ya. Ini juga ada faktor fisik di situ dan juga lain-lain lah. Nah, faktor fisik ini kan memang saat ini yang sedang atau problem masalah terbesar yang dialami oleh Manchester United. Terbukti dengan banyaknya pemain yang cedera, bahkan ini sudah terjadi di awal musim. Banyak analisa, banyak pendapat yang berusaha untuk menguraikan ya kenapa ini bisa terjadi, dari akumulasi pertandingan yang padat musim lalu, jeda sebelum preseason yang sempit, preseason yang sangat padat dari sisi perjalanannya dan juga pertandingannya, kegiatannya juga sangat-sangat padat ya kan. Dan ini banyak diperkirakan yang menyedot kemampuan fisik dari para pemain Manchester United sehingga ketika kompetisi mulai, ya ibarat kayak roda ini sudah gembos duluan ya situasinya fisik dari pemain Manchester United. Akibatnya apa ya? Banyak gangguan fisik berupa cedera ataupun juga keadaan fisik yang tidak prima, tidak konsisten ketika bermain di atas lapangan, di mana Erik ten Hag sering mengharapkan ya para pemainnya ini bisa bergerak secara cair ya kan, bermain agresif, determinasi tinggi, di mana bahan bakar utamanya adalah situasi fisik yang bagus, yang prima. Dan ini menurut gue salah satu hal yang menggerogoti permainan dari Casemiro musim ini. Sama sih dengan pemain-pemain lain di Manchester United juga. Ya ini harus dicari solusinya sih menurut gue. Harus segera dicari solusinya. Sekali lagi ya, gue melihat Casemiro ini sebagai pemain bagus sebenarnya pada dasarnya secara individual ya. Non teknis dia pun juga kuat, tapi ketika situasi fisik tidak mendukung ya dia tidak bisa bermain optimal, sama kayak pemain sepak bola lainnya. Dan cedera minornya ini dalam tanda kutip atau cedera kecilnya ini, gue asumsikan, gue perkirakan ya memang betul ada gangguan fisik atau masalah fisik di skuad Manchester United saat ini gitu loh. Yang gue harapkan sekali lagi ini bisa berhenti, karena kalau tidak dihentikan ya tinggal tunggu saja satu-satu akan mengalaminya gitu loh. Sebentar lagi banyak pemain yang akan kembali dari absennya ya sebelum tahun baru. Tapi sekali lagi, kalau masalah utama berupa kebugaran ya, pengembalian kondisi kebugaran dari para pemain Manchester United tidak bisa dikejar, yang gue khawatirkan setelah itu akan berulang lagi siklusnya, akan ada yang cedera lagi ya kan. Dan menurut gue akan sangat riskan dan mengkhawatirkan, karena mulai akhir tahun nanti kan jadwal akan sangat padat gitu loh. Manchester United bermain di 4 kompetisi dengan tuntutan yang sangat tinggi semua, dan khususnya di Premier League dan juga di Champions League, situasi Manchester United kan saat ini tidak bagus gitu, sehingga kedepannya diharapkan mereka bisa bermain lebih optimal dengan harapan juga mendapatkan hasil lebih maksimal ya kan. Dan ini dibutuhkan kondisi squad yang fresh, yang bagus, sehingga bisa ya menerapkan taktik strategi, mengimplementasikan permainan yang diharapkan oleh Erik ten Hag ya kan. Ya mudah-mudahan Casemiro tidak lama ya absennya, karena sekali lagi gue tetap melihat Casemiro ini, mungkin banyak sobat bola United ataupun fans Manchester United menganggap ya Casemiro sudah habis dan bla bla bla. Gue sih tidak melihat demikian ya. Gue tetap melihat bahwasanya Casemiro ini merupakan salah satu rekrutan terbaik yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya kan. Pengaruhnya cukup besar, bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi non teknis, psikis ya kan. Dia punya karakter yang kuat dan ini memang dibutuhkan di skuad Manchester United saat ini sih. Kurang lebih demikian ya kabar terbaru. Jadi Casemiro nampaknya akan absen, bukan kemungkinan besar ya, memang akan absen ketika menghadapi Sheffield United. Tapi seperti gue katakan di awal, banyak sekali stok pemain yang bisa menggantikan Casemiro. Untungnya demikian, walaupun dengan kemampuan teknis dan juga non teknis yang berbeda tentu saja dengan Casemiro. Menurut Sobat Football United, sepakat dengan analisa gue yang ringan amatiran tadi ya.
atau memang ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Dan juga siapa nih kira-kira yang akan menggantikan posisi Casemiro ketika menghadapi Sheffield United, bisa drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.